Kalau pengajian nggak ada kopinya, oh panitianya lupa, ini ada bahasa Indonesianya. Saya nggak minta, hanya mengingatkan bahwa di atas meja nggak ada kopinya, Pak. Sebenarnya resiko, saya besok matur sama panitia, tolong kalau nyuguh saya jangan ada mereknya, karena nanti saya dikira endorse. Atau yang di endorse panitia. Besok lagi kalau ngasih sesuatu, tolong nggak usah dikasih embel-embel, Pak. Karena kalau kayak gini pasti tersebar di YouTube, dikira saya dapat bayaran dari ini, Pak. Padahal kan yang dapat bayaran kamu. Dan saya dari dulu nggak pernah minum minuman kemasan kecuali air putih. Semisal soft drink, soft tech, saya nggak pernah minum. Kita kasih banser aja nih. Saya kemarin mengajian di Jakarta, ada banser, saya kasih minuman kayak gitu, pulang stroke. Jadi nggak ikhlas itu Pak, nggak ikhlas. Nggak ikhlas Pak. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Jadi Wang Sinawang. Oke, saya berdiri. Cukup di sini. Sini Pak, sini geser Pak, geser Pak. Mohon maaf, saya duduk kembali karena ini hanya contoh ya. Ibu-ibu belakang langsung teriak, sarungnya Gus Miftah lucu. Jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah isinya. Wang Sinawang itu apa? Saya melihat Anda hidupnya lebih enak dibandingkan saya. Begitu juga sebaliknya. Saya melihat Anda lebih nikmat, Anda melihat saya lebih nikmat. Padahal teori ini salah. Makanya konsep Al-Quran bukan saling melihat, tapi saling bersyukur. Bukan kamu punya apa baru bersyukur, tapi semua yang kamu punya harus kamu syukuri. Saya kasih contoh, Pak. Saya punya dulu zaman kuliah itu punya 2 jamaah. Yang pertama kaya banget, yang kedua miskin banget. Sing siji sugih banget, sing loro kere banget. Kalau di Indonesia hari ini ada 2, ada sumaker dan kermasu. Apa itu? Sumaker, sugih macak kiri. Sebenarnya kaya tapi penampilannya miskin. Tapi yang paling banyak hari ini yang kedua, kermasu, kere macak sugih. Orangnya ya datang ini, ya melung guyu. Biasanya jilbabnya pink. Jilbabnya pink. Tua pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang satu kaya, yang satu miskin. Tetapi apa Bapak Ibu? Kita lihat, kira-kira lebih bahagia yang kaya atau yang miskin? Saya kemarin seminggu yang lalu pengajian di Hotel BSD Tangerang. Pengajian ibu-ibu sosialita. Acaranya kajian sama Gus Miftah. Tapi yang berjilbab nggak ada 25%. Bahkan pakaiannya seksi-seksi. Itulah kenapa saya pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Tapi kalau di sini dilirik apanya tuwek-tuwek kayak yang ini. Wis tuwek-tuwek pengajian tungkae selonjor iki. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Astagfirullahaladzim. Kayak Deddy Kobuser gitu ya. Saya ditanya Pak, lebih bahagia mana Gus, pengajian kalau di desa ketemu dengan ibu-ibu apa adanya, atau ketemu ibu-ibu pengajian di kota yang pengajian ada apanya? Yang ada apanya? Saya jawab, milih yang apa adanya. Kalau pengajian sama ibu-ibu di kota, subhanallah, tangannya nggak pernah berhenti. 1, moto kiai, nomor 2, selfie dengan diri sendiri.
dikit-dikit hai guys, pengajian sama Gus Miftah guys, matamu. Dikit-dikit tangannya digerakkan karena gelangnya baru. Coba kalau pengajian di desa seperti ini Pak, subhanallah khusyuk gitu kan, tangannya dilempet seperti ini. Kenapa tangannya dilempet? Khawatir gelang karetnya kelihatan. Kalau nggak gitu ya nggak lucu. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang satu kaya banget, sebulan penghasilannya 500 juta. Mungkin Anda berpikir, kalau sebulan 500 juta, itu apapun keinginannya pasti terpenuhi. Pengen nambah rumah, kelakon. Pengen beli mobil, kelakon. Nambah sawit, kelakon. Nambah istri, ora wani. Gus Miftah berapa? Tetap satu. Karena saya termasuk suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Sama teh guyu. Kayak tiru. Saya yakinlah pasangan suami istri itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, betul? Makanya saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul Bu? Tapi yang perlu bapak-bapak pahami adalah perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Apalagi jilbabnya pink. Ini 500 juta, ternyata hidupnya tidak nikmat banget Bu. Datang ke tempat saya kasih teh manis, nggak mau minum. Dikasih kopi, oh belum datang. Belum datang. Kopinya nggak datang-datang. Dikasih kopi manis, oh belum tahu manis apa pahit. Nggak diminum, kenapa? Karena ternyata punya penyakit gula. Hati-hati, Banser bapak-bapak jangan sampai kena penyakit gula. Tanda-tanda Anda kena penyakit gula itu mohon maaf, nggak bisa begini. Nggak bisa begini. Nggak bisa begini. Cangkeme. Oh saya bilang nggak bisa begini malah dia bengok. Ini bisa ngaceng mata. Ngajak makan bakmi, nggak berani pakai telur. Kenapa? Kolesterol. Kolesterol. Setiap hari raya korban mengeluarkan hewan kurban, sapi, kambing. Makan daging sapi nggak berani, makan daging kambing nggak berani. Kenapa nggak makan daging kambing? Darah tinggi. Satu saat telepon saya, Gus mohon izin. Kenapa Mas? Saya di Singapura berlibur. Enggak. Kenapa? Berobat. Kamu sakit apa? Kepala saya pusing. Ndase mumet ke Singapura. 500 juta hidupnya nggak ada nikmatnya. Makan diatur dokter. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apalagi makan bebek, pasti nggak berani. Takut asam urat. Ibu-ibu bapak-bapak di sini yang asam urat kelihatan dari cara duduknya. Pasti kakinya diselonjorke karena sakit. Ada yang kena penyakit asam urat? Tak obati. Pulang dari gula batu. Caranya gimana? Gulanya dikasih asamnya, batunya untuk mukuli uratnya. 500 juta hidupnya nggak enak sama sekali. Sementara saya punya sahabat tukang becak. Saya itu dulu Pak Ketua Paguyuban Pengemudi Becak Kota Yogyakarta. Jadi saya pernah narik becak itu 6 bulan untuk biaya kuliah. Dan saya latihan sabar dari abang becak. Gimana nggak sabar? Nunggu penumpang nggak datang, becaknya tumpah IDW. Pernah becak saya ditabrak mobil, dier, rusak. Saya nggak marah, hanya nyanyi lagu India. Matane, matane, matane.
Lagu India itu kan gampang, yang penting belakangnya E. Tumpai wae rogoh nganune. Tukang beca ini sahabat saya, sehari penghasilannya 50.000, tapi hidupnya nikmat Pak. Mau makan apa-apa nggak takut, nggak takut kolesterol, nggak takut darah tinggi, nggak takut asam urat, nggak takut gula, semuanya dimakan. Bawa uang 5.000 masuk warteg, makan apa-apa dimakan. Bahkan kadang-kadang mangan tempe limo ngakune loro. Aku ya tahu.